Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, rumah besar milik keluargaku dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Namun hatiku justru gelap dan penuh sesak. Sejak pagi, ibu terus menekankan bahwa inilah kesempatan emas untuk menyelamatkan keluarga dari lilitan utang. Kau harus menikah dengannya, nak. Dia orang kaya, dia bisa menolong kita, kata ibu sambil menggenggam tanganku. Air mataku menetes, tapi aku tak berdaya menolak keputusan yang sudah diatur. Pria asing dari Afrika itu bahkan belum pernah kutatap lekat-lekat. Semua tentangnya hanya cerita, kaya raya, berwibawa, dan mampu membeli segala yang ia inginkan, termasuk aku. Ketika gaun putih itu melekat di tubuhku, rasanya seakan aku dipasung. Setiap langkah menuju pelaminan terasa seperti menyeret rantai besi yang mengikat kedua kakiku. Orang-orang bersorak bahagia, musik menggema, dan senyum palsu terpasang di wajah para tamu. Namun di balik itu semua, aku hanyalah seorang tawanan. Bukan karena cinta aku duduk di pelaminan ini, melainkan karena harta yang telah membutakan keluargaku. Pria itu duduk di sampingku. Kulitnya legam eksotis, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam namun misterius. Aku menunduk, enggan menatapnya lebih lama. Jantungku berdetak kencang, bukan karena cinta, melainkan karena takut. Aku bertanya dalam hati, siapa sebenarnya laki-laki ini? Apakah benar dia sosok yang bisa menyelamatkan keluarga, atau justru membawa kehancuran? Di tengah pesta yang meriah, telingaku menangkap bisikan-bisikan para tamu. Ada yang memuji ketampanannya, ada yang kagum dengan kekayaannya, tapi ada pula yang berbisik tentang masa lalunya yang penuh tanda tanya. Katanya dia keras, katanya dia punya rahasia gelap. Suara lirih itu menusuk hatiku. Dadaku makin sesak, membuatku ingin lari sejauh mungkin dari pesta ini. Ketika tangannya menyentuh tanganku untuk pertama kalinya, bulu kudukku meremang. Sentuhan itu bukanlah kelembutan, melainkan seolah sebuah peringatan. Senyumnya samar, tapi matanya berbicara sesuatu yang sulit kuterjemahkan, seakan ada dunia gelap yang tersembunyi di balik karismanya. Aku semakin yakin, pernikahan ini bukanlah awal kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah kisah pilu yang belum kutahu ujungnya. Dan malam itu, di balik gemerlap pesta pernikahan yang dipaksakan, hatiku berbisik lirih, Tuhan, apa aku baru saja menjual seluruh masa depanku hanya karena harta? Malam itu, kamar pengantin yang megah terasa bagai penjara emas bagiku. Tirai sutra berwarna merah marun menutup rapat jendela, membuat udara semakin pengap. Aku duduk di tepi ranjang, gaun pengantin masih melekat, sementara pikiranku bercampur antara takut, marah, dan pasrah. Pintu terbuka pelan, dan dia masuk dengan langkah tenang. Tubuhnya yang tinggi besar seakan memenuhi ruangan. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya, hanya bisa mendengar suara nafasnya yang berat. Aisyah, suaranya berat namun lembut, membuat bulu kudukku merinding. Aku terkejut ketika ia memanggil namaku dengan fasih. Aku berpikir ia akan memaksaku malam itu, namun yang ia lakukan justru duduk di kursi seberang ranjang, memandangku dalam diam. Aku tahu kau tidak menginginkan ini. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakitimu, ucapnya lirih. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru menambah kebingunganku. Jika benar begitu, mengapa ia tetap melanjutkan pernikahan ini? Aku memberanikan diri mengangkat wajah, menatapnya dengan mata penuh air. Kalau begitu, kenapa kau tetap menikahiku? Kenapa kau biarkan aku terjebak dalam semua ini? Tanyaku, terbata-bata. Dia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang penuh beban, karena aku juga terjebak, Aisyah. Sama sepertimu. Saat itu aku tercekat, tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Dia kemudian bercerita singkat, bahwa pernikahan ini bukan semata soal harta, tapi juga soal perjanjian lama yang mengikat keluarganya dengan keluargaku. Aku tidak bisa lari, sama sepertimu, katanya.
Tatapannya berubah sayu, penuh luka yang dalam. Aku mulai merasakan ada rahasia besar yang disembunyikan lelaki ini, sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar kisah utang dan harta. Malam itu aku tidak tidur. Kata-katanya terus menggema di kepalaku, aku juga terjebak. Perlahan aku menyadari, pernikahan ini bukan hanya awal penderitaanku, tapi juga mungkin awal terbukanya misteri besar tentang siapa sebenarnya lelaki Afrika ini, dan apa yang sedang menanti kami di balik perjanjian gelap yang mengikat dua keluarga. Pagi pertama setelah pernikahan, aku terbangun dengan perasaan asing. Cahaya matahari masuk dari celah tirai, tapi hatiku tetap muram. Malik, lelaki Afrika yang kini sah menjadi suamiku, sudah berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah muram. Saat aku mencoba menegurnya, ia hanya tersenyum samar, seolah menyembunyikan sesuatu. Rasa penasaran dan cemas bercampur, membuat dadaku semakin sesak. Aku tahu ada yang tidak beres. Ketika aku turun ke ruang makan, suasana begitu kaku. Keluargaku tampak bahagia dengan kehidupan baru yang kujalani, seakan semua masalah telah selesai dengan pernikahan ini. Namun di sisi lain, Malik tampak jauh, seperti menyembunyikan beban berat. Hingga akhirnya, saat hanya ada aku dan dia, ia menatapku dalam-dalam dan berkata, "Aisyah, kau berhak tahu. Pernikahan ini bukan sekadar perjanjian utang. Ada rahasia lain yang mengikat kita." Jantungku berdegup kencang. "Rahasia apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Malik terdiam lama sebelum akhirnya membuka mulut. "Ayahmu bukan hanya berutang padaku. Ada masa lalu yang kelam. Masa lalu yang membuatku harus menikah denganmu." Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku menatapnya dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang kudengar. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi antara keluargamu dan ayahku?" tanyaku lagi dengan suara hampir pecah. Malik menutup mata, menahan emosi, lalu berkata lirih, "Ayahmu pernah mengambil sesuatu yang sangat berharga dari keluargaku. Sesuatu yang tak bisa ditebus dengan uang, kecuali dengan pernikahan ini." Aku terpaku, tubuhku gemetar. Ternyata benar, ada rahasia besar di balik semua ini. Rahasia yang bukan hanya tentang utang atau harta, tapi juga kehormatan dan dendam masa lalu. Hatiku semakin bergejolak, apakah aku hanya alat pembayaran dosa ayahku? Atau aku adalah bagian dari permainan besar yang belum sepenuhnya kupahami? Hatiku semakin kacau. Malam itu, aku mendesak Malik untuk mengatakan semuanya. Aku tidak sanggup lagi hidup dengan tanda tanya yang menggantung di kepalaku. Dengan napas berat, ia akhirnya duduk di sampingku dan berkata, "Aisyah, bertahun-tahun lalu, ayahmu pernah datang ke negaraku. Dia datang bukan untuk berdagang atau bekerja, melainkan membawa janji palsu." Kata-katanya menusuk jantungku, membuat darahku serasa berhenti mengalir. "Janji apa maksudmu?" tanyaku dengan suara serak. Malik menatapku dengan sorot mata penuh luka. "Ayahmu pernah berjanji akan menjaga dan mengembalikan tanah warisan keluarga kami. Tanah itu milik ibu dan saudara-saudaraku. Tapi ketika kepercayaan itu diberikan, ayahmu justru menjualnya, lalu meninggalkan negeri kami tanpa kabar. Keluargaku kehilangan segalanya. Ibuku jatuh sakit dan meninggal karena beban itu." Air mata Malik jatuh, dan untuk pertama kalinya aku melihat sisi rapuh dari pria yang selalu terlihat kuat itu. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Rasanya mustahil ayahku melakukan hal sekeji itu, tapi kata-kata Malik terdengar begitu nyata. Ingatanku melayang pada masa kecilku, aku sering mendengar bisikan orang desa bahwa ayahku pernah berbisnis di luar negeri, dan pulang dengan harta mendadak. Kini semuanya perlahan terjawab, kekayaan sesaat itu ternyata berasal dari pengkhianatan. Pernikahan ini, lanjut Malik dengan suara getir, adalah cara keluargaku menuntut kehormatan kembali. Aku dipaksa menerima perjanjian itu, sama sepertimu. Kau harus tahu, aku tidak pernah berniat menjadikanmu korban. Tapi aku tidak bisa melawan darah dan luka keluargaku sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat dadaku semakin sesak, seakan dunia runtuh menimpa tubuhku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Antara marah kepada ayahku sendiri,
dan iba kepada Malik yang menanggung beban masa lalu. Aku merasa terjebak di antara dua dunia, sebagai anak yang ingin membela ayahnya, dan sebagai istri yang mulai mengerti luka suaminya. Hatiku teriris, apakah aku bisa hidup bahagia dengan pernikahan yang lahir dari dosa dan pengkhianatan? Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui ayah. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tanganku. Wajah ayah terlihat cerah, seolah semua masalah sudah selesai dengan pernikahanku. Tapi di mataku, ia bukan lagi sosok yang sama. Aku menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ayah, benarkah dulu kau pernah berkhianat kepada keluarga Malik?" Pertanyaan itu membuat senyumnya seketika pudar. Ayah terdiam, wajahnya menegang. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangan. "Kau tidak akan mengerti, Aisyah. Semua yang kulakukan demi menyelamatkan kita," jawabnya singkat. Namun justru kata-kata itu membuat dadaku semakin sakit. "Menyelamatkan kita, dengan menghancurkan keluarga orang lain, ayah." Suaraku meninggi, penuh amarah dan tangisan yang kutahan. Aku melihat mata ayah bergetar, seolah ada penyesalan yang ingin keluar tapi tertahan. Aku tidak punya pilihan," katanya akhirnya. Ia lalu bercerita bagaimana pada masa itu ia tergoda harta dan janji manis, hingga tanpa sadar mengorbankan orang lain. Aku merasa tubuhku lemas mendengar pengakuannya. Semua yang diceritakan Malik benar adanya. Air mataku jatuh deras, bukan hanya karena kecewa, tapi karena sadar bahwa aku kini menanggung dosa yang bukan milikku. Dengan suara parau aku berkata, "Ayah, karena kesalahanmu, aku harus menikah dengan laki-laki yang bahkan tidak kukenal. Hidupku dipertaruhkan demi menebus apa yang kau lakukan." Ayah terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta antara kami, jurang yang mungkin tidak akan pernah tertutup lagi. Aku pulang ke rumah suamiku malam itu dengan hati hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa kehilangan arah. Aku benci ayahku, tapi aku juga tidak bisa membenci sepenuhnya. Dan yang lebih menyiksa, aku mulai melihat Malik bukan lagi sebagai penjara, melainkan sebagai seseorang yang menanggung luka sama sepertiku. Pertanyaannya kini, apakah luka itu bisa menyatukan kami, atau justru menghancurkan kami berdua? Malam itu, aku duduk sendirian di balkon rumah besar Malik. Angin malam bertiup pelan, namun hatiku terasa panas oleh amarah dan kekecewaan. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar mendekat. Malik berdiri di belakangku, wajahnya teduh meski terlihat letih. "Kau sudah bertemu dengan ayahmu, bukan?" tanyanya lirih. Aku hanya mengangguk, air mata kembali menetes. "Semua yang kau katakan benar," jawabku pelan, suara hampir patah. Malik duduk di sampingku, namun menjaga jarak. Ada kesunyian yang panjang, sebelum akhirnya ia berkata, "Aku tidak ingin kau membenci ayahmu selamanya. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru. Tapi aku juga tidak bisa memaksa hatimu untuk menerima semua ini." Kata-katanya begitu menenangkan, meski aku tahu luka yang ada di antara keluarga kami terlalu dalam. Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. "Aku terjebak di antara dua hal, Malik," suaraku pecah. "Aku benci ayahku karena mengkhianatimu. Tapi aku juga benci diriku sendiri karena menikahimu dengan cara seperti ini. Aku merasa hidupku bukan milikku lagi." Malik menoleh padaku, tatapannya tajam namun penuh kelembutan. "Hidupmu milikmu, Aisyah. Aku tidak akan pernah merampasnya. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Perkataannya membuat dadaku bergetar. Aku tidak menyangka lelaki ini, yang dulu kupikir hanya membeli diriku dengan harta, justru memberiku pilihan yang tak pernah diberikan oleh keluargaku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku melihat Malik bukan sebagai musuh, bukan pula sebagai suami yang dipaksakan, melainkan sebagai manusia yang sama-sama terluka. Luka yang anehnya, perlahan membuatku merasa dekat dengannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku berdoa bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Malik.
Aku berdoa agar luka kami bisa menjadi jembatan, bukan jurang pemisah. Dan entah mengapa, di balik semua tangisan dan kebencian, ada secercah cahaya kecil yang mulai tumbuh di hatiku, cahaya yang perlahan mengarah pada sesuatu yang tak pernah kuharapkan, cinta. Hari-hari setelah pengakuan ayahku berjalan lambat, aku masih sering menangis diam-diam, tapi perlahan aku mulai menyadari kehadiran Malik di sisiku. Ia bukan lagi bayangan menakutkan di hari pernikahan, melainkan sosok yang selalu ada ketika aku goyah. Setiap pagi ia menyapaku dengan senyum tenang, setiap malam ia menanyakan apakah aku sudah makan. Perhatian kecil itu, tanpa kusadari, menumbuhkan sesuatu yang hangat di dalam hatiku. Suatu sore, aku jatuh sakit. Tubuhku panas, kepalaku pusing, dan aku hanya bisa terbaring di ranjang. Saat aku membuka mata, Malik duduk di sampingku, menempelkan kain basah di dahiku. "Kau harus kuat, Aisyah," katanya lembut. Matanya penuh ketulusan, dan untuk pertama kalinya aku merasakan kehangatan yang tak pernah kutemukan bahkan dari ayahku sendiri. Air mataku jatuh, bukan karena sakit, tapi karena hatiku mulai luluh. Namun, kebahagiaan itu selalu dibayangi rasa bersalah. Setiap kali hatiku bergetar karena Malik, aku teringat pada dosa ayahku yang membuat pernikahan ini terjadi. Aku sering bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah aku boleh mencintainya? Atau aku hanya memperdalam luka dengan membuka hati pada lelaki yang seharusnya menuntut balas? Pertanyaan itu membuatku bimbang setiap kali Malik tersenyum padaku. Suatu malam, di bawah cahaya bulan, Malik mendekat padaku dan berkata lirih, "Aisyah, aku tahu ini sulit. Aku tahu hatimu penuh luka. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menikahimu untuk membalas dendam. Aku menikahimu karena aku percaya, di balik semua ini, ada jalan yang Tuhan tunjukkan." Kata-katanya membuat dadaku bergetar hebat. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya aku tidak menunduk atau menjauh. Saat itu aku sadar, cinta bisa tumbuh bahkan di tanah yang penuh darah dan air mata. Dan mungkin, justru luka-luka inilah yang membuat cinta itu semakin dalam. Tapi di balik keindahan itu, hatiku tetap gelisah. Karena aku tahu, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Cepat atau lambat, sesuatu akan datang untuk menguji cinta yang mulai bersemi di antara kami. Benih cinta yang mulai tumbuh di hatiku ternyata tidak berjalan mulus. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiram bunga di halaman, seorang lelaki asing datang mengetuk pintu. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, dan dari logat bicaranya aku tahu ia berasal dari negeri yang sama dengan Malik. "Aku mencari Malik," katanya dingin. Suaranya membuat bulu kuduku berdiri, seolah ia membawa kabar buruk yang tak pernah kuduga. Malik keluar dan segera terdiam ketika melihat lelaki itu. Wajahnya berubah tegang, berbeda sekali dari sosok lembut yang kutahu selama ini. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Malik dengan nada rendah tapi penuh tekanan. Lelaki itu tersenyum sinis. "Aku datang untuk menagih janji lama. Kau pikir pernikahanmu dengan gadis ini cukup untuk menghapus semua dosa keluarganya? Kau salah besar." Hatiku bergetar mendengar kalimat itu, ternyata pernikahan ini belum benar-benar menyelesaikan apapun. Aku berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Malik melangkah maju, tubuhnya tegang, seolah siap melindungiku dari sesuatu yang berbahaya. "Jangan campur tangan lagi. Aku sudah menjalankan bagianku," katanya tegas. Namun lelaki itu hanya tertawa dingin. "Kau terlalu lembek, Malik. Kau lupa darah yang hilang. Kau lupa sumpah keluarga kita. Jika kau tidak menuntut balas, maka aku yang akan melakukannya." Kata-kata itu menghantamku seperti pisau, ada darah, ada sumpah, ada dendam yang lebih dalam dari yang pernah kukira. Malamnya, suasana rumah sunyi namun penuh ketegangan. Malik duduk di ruang tamu, menatap lantai tanpa kata. Aku memberanikan diri duduk di sampingnya. "Siapa dia? Apa maksudnya dengan sumpah darah itu?" tanyaku lirih. Malik menutup wajah dengan tangannya, lalu menjawab berat, "Dia sepupuku. Orang terakhir yang masih menuntut balas atas apa yang ayahmu lakukan.
Pernikahan kita mungkin cukup bagiku, tapi tidak baginya. Dia ingin melihat keluargamu benar-benar hancur. Hatiku hancur mendengar itu. Aku sadar, cinta yang mulai tumbuh di antara aku dan Malik kini terancam oleh bayangan kelam masa lalu. Ternyata pernikahan ini hanyalah awal, bukan akhir. Dan kini aku harus bersiap menghadapi kenyataan pahit, ada orang lain yang ingin menghancurkan segalanya, bukan hanya demi harta, tapi demi dendam yang mengakar dalam darah. Sejak kedatangan sepupu Malik, suasana rumah berubah mencekam. Setiap malam aku merasa ada bayangan yang mengintai dari luar jendela, membuatku sulit tidur. Malik semakin sering keluar rumah tanpa memberitahu alasannya, dan ketika pulang, wajahnya selalu terlihat lelah serta penuh beban. Aku tahu, lelaki itu bukan hanya sekadar tamu. Ia membawa ancaman yang bisa menghancurkan kami kapan saja. Suatu sore, ketika aku pergi ke pasar sendirian, aku merasa ada yang mengikutiku. Langkah cepat di belakangku membuat tubuhku gemetar. Saat aku menoleh, sosok itu berdiri tak jauh dariku, sepupu Malik. Tatapannya menusuk, bibirnya menyeringai sinis. Kau pikir kau bisa menyelamatkan keluarga dengan menikahinya? Tidak, Aisyah. Kau hanyalah tumbal, katanya dingin sebelum menghilang di keramaian. Aku terdiam, wajahku pucat, tangan gemetar menggenggam keranjang belanja. Sesampainya di rumah, aku langsung menceritakan kejadian itu pada Malik. Wajahnya memucat, lalu berubah tegang. Ia memeluk bahuku dengan erat. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Kau aman bersamaku, katanya dengan suara berat. Tapi aku bisa merasakan getaran tangannya sendiri, ia pun sebenarnya takut. Ketakutan itu bukan hanya untukku, tapi juga pada kenyataan bahwa masa lalu yang ingin ia kubur kini mulai menyeretku juga. Malam itu, untuk pertama kalinya Malik menunjukkan sisi rapuhnya. Ia duduk di samping ranjang, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aisyah, aku takut kehilanganmu sebelum sempat membuatmu bahagia. Sepupuku itu gila, dia tidak hanya ingin menghancurkan keluargamu, tapi juga aku. Baginya, aku dianggap lemah karena memilih cinta, bukan dendam. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku tak bisa menahan air mata, lalu menggenggam tangannya erat. Aku menyadari, bahaya yang mengintai bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah pertempuran antara dendam dan cinta, antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang belum pasti. Dan aku, yang awalnya hanyalah korban dari perjanjian keluarga, kini terjebak di tengah pusaran yang lebih berbahaya. Pertanyaannya, apakah aku cukup kuat berdiri di samping Malik menghadapi badai besar yang sebentar lagi datang? Hari-hari berikutnya berjalan dalam bayang-bayang teror. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa merasa diawasi. Bahkan ketika malam tiba, suara langkah samar dan bayangan di luar jendela sering membuatku ketakutan. Malik berusaha menenangkan, namun aku tahu, ia pun dilanda kegelisahan. Sepupunya bukan tipe orang yang berhenti hanya dengan ancaman. Ia pasti akan bertindak lebih jauh. Aku yang biasanya hanya bisa menangis dan pasrah, mulai merasa ada sesuatu yang harus berubah. Aku lelah menjadi korban, lelah selalu diseret oleh dosa dan keputusan orang lain. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri dengan mata sembab. Aku tidak bisa terus begini. Jika aku harus melawan, aku akan melawan, bisikku lirih. Kata-kata itu seperti janji pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mendekati Malik. Dengan suara tegas, aku berkata, aku tidak ingin terus bersembunyi di balik punggungmu. Jika sepupumu ingin menghancurkan kita, maka kita harus berdiri bersama, bukan hanya kau seorang. Malik terkejut, matanya melebar, lalu perlahan berubah menjadi tatapan kagum. Kau lebih kuat dari yang kukira, Aisyah, ucapnya lembut. Tapi aku tahu, ini bukan tentang kekuatan, melainkan tentang pilihan untuk tidak lagi pasrah. Namun keberanian itu tidak membuat rasa takutku hilang. Justru semakin hari aku merasa detik demi detik adalah hitungan menuju bahaya besar. Aku tahu sepupu Malik sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, dan ketika itu terjadi, cinta kami akan benar-benar diuji.
Tapi setidaknya, kali ini aku tidak lagi ingin berlari. Aku ingin menghadapi semua itu, apapun akibatnya. Di dalam hatiku, aku berdoa, Tuhan, jika memang aku harus kehilangan segalanya, biarlah aku kehilangannya dengan kepala tegak, bukan dengan tangisan pasrah. Malam itu, di samping Malik yang akhirnya tersenyum tipis karena melihat keberanianku, aku sadar, badai memang belum datang, tapi aku sudah siap untuk menghadapinya. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membuat tirai kamar berayun-ayun seolah memberi isyarat akan datangnya sesuatu. Aku berbaring di ranjang, namun mataku tak bisa terpejam. Jantungku berdetak gelisah, seakan tubuhku tahu ada bahaya yang mendekat. Malik duduk di ruang tamu, berjaga dengan wajah tegang. Dan benar saja, suara langkah berat terdengar di luar rumah, diikuti ketukan keras pada pintu. "Bukalah, Malik, kau tak bisa sembunyi selamanya." Suara itu bergema di malam yang sunyi. Aku mengenali suara itu, sepupu Malik. Tubuhku gemetar, tapi aku memaksa diriku keluar kamar. Malik berdiri menghadang pintu, matanya berkilat penuh kemarahan. "Kau tidak akan menyentuhnya," teriak Malik. Namun pintu tiba-tiba didobrak, dan beberapa orang lelaki bertubuh besar masuk bersama sepupunya. Semua terasa begitu cepat. Kursi terbalik, kaca pecah, dan suara benturan memenuhi ruangan. Malik berusaha melawan, tubuhnya yang kuat menahan serangan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Aku menjerit, mencoba menarik lengan salah satu penyerang agar menjauh, namun tubuhku terhempas ke lantai. Darah mengalir dari pelipisku, pandanganku kabur, namun aku masih bisa mendengar suara Malik yang berteriak memanggil namaku. Sepupu Malik menatapku dengan senyum dingin. "Inilah harga dari pengkhianatan. Keluarganya harus membayar dengan darah." Ucapannya menusuk jantungku. Aku sadar, dendam ini bukan sekadar pada ayahku, tapi juga padaku yang dianggap bagian dari dosa itu. Malik meraung, bangkit dengan tenaga terakhirnya, lalu memukul keras sepupunya hingga tubuhnya terhempas. Namun serangan balasan dari orang-orangnya membuat Malik jatuh tersungkur. Aku berlari, meski tubuhku lemah, mencoba meraih Malik yang terkapar. Air mataku bercampur darah di wajahku sendiri. "Jangan tinggalkan aku, Malik, jangan!" teriakku. Dalam kekacauan itu, aku sadar, ini bukan lagi sekadar pernikahan paksa atau perjanjian keluarga. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan aku berada tepat di tengahnya. Suasana rumah berantakan, kaca berserakan, dan darah menodai lantai. Aku melihat Malik masih berusaha bangkit meski tubuhnya penuh luka. Sepupunya melangkah mendekat dengan pisau di tangan, matanya memancarkan kebencian yang seakan tak pernah padam. "Malam ini kau akan menyesali segalanya, Malik," ucapnya dingin. Aku terpaku, tubuhku gemetar, tapi di dalam dadaku sesuatu mulai meletup. Rasa takutku perlahan berubah menjadi keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menoleh ke sekitar, mataku menemukan sebuah botol kaca pecah di dekat kakiku. Dengan tangan bergetar, aku meraihnya, lalu berdiri di depan Malik. "Kalau kau ingin melukai suamiku, kau harus melewati aku dulu." Suaraku pecah, tapi lantang. Sepupu Malik tertawa meremehkan, namun tawanya terhenti ketika aku mengangkat pecahan kaca itu ke arahnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lari. Aku berdiri menghadapi teror yang selama ini menghantui hidupku. "Jangan bodoh, perempuan. Kau pikir bisa melawanku?" Ia mendesis marah. Tapi aku menatapnya dengan mata penuh air, bukan lagi karena ketakutan, melainkan tekad. Aku sudah terlalu lama diam. Aku tidak akan biarkan kau menghancurkan satu-satunya orang yang melindungiku. Kata-kataku membuatnya terdiam sejenak, lalu wajahnya mengeras. Ia melangkah maju dengan cepat, hendak meraihku. Dengan segenap keberanian, aku mengayunkan pecahan kaca itu. Tangannya terluka, darah mengalir dari genggamannya. Ia meraung marah, sementara orang-orangnya terkejut sesaat. Itu adalah celah yang dimanfaatkan Malik. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, menyerang balik dengan keras hingga dua orang pengikut sepupunya tumbang. Aku sendiri masih berdiri kaku, napasku terengah,
tak percaya bahwa aku baru saja melawan. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku ada di tanganku sendiri. Aku bukan lagi boneka yang dipaksa mengikuti kehendak orang lain. Malam itu, di tengah darah dan kekacauan, aku menemukan diriku yang baru, seorang perempuan yang siap berjuang, bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk harga diri dan kehidupannya. Namun aku tahu, pertarungan ini belum berakhir, ini baru permulaan. Terengah-engah, Malik berdiri dengan tubuh penuh luka, darah mengalir dari pelipisnya. Sepupunya yang tangannya berdarah karena tusukan kaca tadi, semakin murka. Kau berani melawanku, Malik. Setelah semua yang kulakukan demi keluargamu. Teriaknya dengan suara parau, matanya penuh api dendam, dan pisau di tangannya berkilat di bawah cahaya lampu yang bergoyang. Aku hanya bisa menatap, jantungku berdegup kencang, tak tahu siapa yang akan bertahan malam ini. Malik maju selangkah, meski tubuhnya nyaris roboh. Kau tidak pernah melakukan apapun demi keluarga. Semua yang kau lakukan hanya demi dirimu sendiri, dendam, keserakahan, dan kebencianmu. Aku tidak akan biarkan kau hancurkan hidupku lagi. Suara Malik bergetar, namun penuh keyakinan. Mereka pun saling menerjang, tubuh mereka berbenturan dengan keras, menghantam meja, menjatuhkan kursi, dan memecahkan sisa kaca yang sudah berserakan. Aku ingin menjerit, ingin menghentikan semuanya, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Mataku hanya bisa mengikuti setiap gerakan mereka. Malik, dengan luka di seluruh tubuhnya, bertarung seolah kekuatan terakhirnya berasal dari sesuatu yang lebih dalam, dari cinta dan keberanian untuk melindungi. Sepupunya, dengan amarah membara, menyerang tanpa henti, seperti binatang buas yang lapar akan kemenangan. Pertarungan itu mencapai puncaknya ketika pisau di tangan sepupunya hampir menancap ke dada Malik. Dengan refleks, aku berteriak dan melemparkan pecahan kaca terakhir yang kupegang. Pecahan itu mengenai wajah sepupunya, membuatnya terhuyung. Dalam detik itu, Malik meraih kesempatan, memutar tubuh lawannya dan menghantamnya keras ke lantai. Pisau terlepas, dan akhirnya, sepupunya terkapar tak berdaya. Hening, nafasku tersengal, tubuhku gemetar, air mataku mengalir deras. Malik berdiri, terhuyung, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau menyelamatkanku, Aisyah, ucapnya lirih. Malam itu, di tengah reruntuhan rumah yang porak-poranda, aku sadar perjuangan kami belum selesai. Namun satu hal pasti, kami kini berdiri bersama, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, rumah kami sudah seperti medan perang. Kursi hancur, pecahan kaca berlumuran darah, dan tubuh sepupu Malik dibawa pergi oleh orang-orangnya yang tersisa dengan wajah penuh amarah. Tidak ada yang tersisa selain keheningan yang menyesakkan. Aku duduk di samping Malik yang masih terengah, tubuhnya penuh luka memar. Saat ku pegang tangannya, aku bisa merasakan dinginnya keringat bercampur darah. Kita, selamat, bisikku lirih, seakan tak percaya bahwa aku masih hidup. Namun selamat bukan berarti bebas. Aku tahu, pertarungan tadi hanyalah permulaan dari perang yang lebih besar. Sepupu Malik bukan tipe yang menyerah, apalagi dengan harga dirinya yang terluka. Malam itu akan menjadi noda yang membuatnya semakin haus akan balas dendam. Dan aku, meski berusaha tegar, tak bisa menahan rasa takut yang kembali menghantui. Jika ia datang lagi dengan lebih banyak orang, apakah kami masih bisa bertahan? Malik menatapku, matanya lemah tapi penuh keyakinan. Aku janji, Aisyah, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhmu lagi. Jika harus mengorbankan hidupku, aku rela. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin membalas dengan senyuman, tapi air mataku lebih dulu jatuh. Aku tahu, janji itu bukan hanya ucapan, melainkan tekad yang lahir dari cinta, cinta yang tumbuh di tengah derita, dipaksa, tapi akhirnya nyata. Aku berjalan ke jendela yang pecah, menatap sinar matahari yang mulai menembus masuk. Cahaya itu menyentuh wajahku, namun hatiku masih diliputi bayangan gelap. Tuhan, doaku dalam hati,
jika ini jalan yang kau pilih untukku, berikan aku kekuatan untuk terus berdiri. Karena aku sadar, aku tidak lagi bisa kembali menjadi perempuan pasrah yang hanya menerima nasib. Aku harus kuat, meski seluruh dunia menentangku. Hari itu, aku dan Malik duduk berdampingan di tengah reruntuhan rumah. Luka-luka kami masih menganga, tubuh kami masih lemah, tapi kami memegang tangan satu sama lain erat-erat. Ada ketakutan, ada kesedihan, tapi di balik itu semua, ada janji yang tak terucapkan, kami akan melawan bersama, apapun yang terjadi setelah ini. Dan entah bagaimana, aku mulai percaya, bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari reruntuhan yang paling menyakitkan. Malam itu, setelah semua luka dan darah yang kami lalui, aku menyadari satu hal, pernikahan yang awalnya dipenuhi paksaan dan air mata ternyata membawaku pada perjalanan menemukan diriku sendiri. Dari seorang perempuan lemah yang hanya bisa menuruti takdir, aku berubah menjadi seseorang yang berani berdiri melawan. Dan semua itu terjadi karena cinta, cinta yang lahir dari luka, tapi justru menguatkan. Malik menggenggam tanganku erat, meski tubuhnya masih dipenuhi luka. Kita akan mulai hidup baru, Aisyah. Bukan hidup yang ditentukan orang lain, tapi hidup yang kita pilih sendiri, ucapnya lirih. Kata-kata itu menembus hatiku lebih dalam dari apapun. Aku tahu perjalanan kami belum selesai, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kebebasan atas hidupku sendiri. Aku menatap langit malam yang perlahan mulai terang oleh cahaya bulan. Semua rasa sakit yang kualami, semua air mata yang kutumpahkan, kini terasa seperti bagian dari jalan panjang menuju harapan. Aku percaya, selama aku dan Malik tetap berdiri bersama, badai apapun yang datang bisa kami hadapi. Karena cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk berjuang bersama. Dan di titik inilah, aku memutuskan untuk menutup kisah ini dengan hati yang penuh syukur. Syukur karena masih diberi kehidupan, meski penuh luka. Syukur karena aku menemukan makna cinta dalam keadaan yang tidak pernah kuduga. Dan syukur karena setiap luka yang kami alami berubah menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Untuk semua penonton YouTube yang telah setia mengikuti cerita panjang ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kisah ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap penderitaan selalu ada harapan, dalam setiap luka selalu ada kesempatan untuk bangkit. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kalian semua, memberi kesehatan, rezeki yang berkah,